Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Kamu sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman. Maukah kamu mengetahui perjuangan raja lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, sekarang diskusikan pertanyaan berikut. Apa hasil dari perjuangan Raja Balaputradewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Hasil dari perjuangan Raja Balaputradewa terhadap Kerajaan Sriwijaya adalah perluasan dan penguatan kekuasaan Sriwijaya. Meski kehilangan Jawa kepada Rakai Pikatan serta pengembangan agama Buddha di Sriwijaya seperti dicatat dalam prasasti Nalanda. Jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Balaputradewa tidak memimpin Sriwijaya. Jika Balaputradewa tidak memimpin Kerajaan Sriwijaya, kemungkinan Sriwijaya tidak akan mengalami zaman keemasan dan berkembang pesat, yang kekuasaannya meliputi hampir seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Semenanjung Melayu. Karena Balaputradewa juga Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Nusantara pertama. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Balaputradewa? Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Balaputradewa ketika memimpin Kerajaan Sriwijaya adalah sikap keberanian dan semangat pantang menyerah dalam membangun armada laut kerajaannya, sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyat pada wilayah kerajaannya terjamin. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Perjuangan Raja Balaputradewa adalah membangun Taman Srikshetra, membangun angkatan laut yang kuat, membawa Sriwijaya menjadi kerajaan yang makmur, serta membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, berikan pendapatmu, apakah Raja Balaputradewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa Kerajaan Sriwijaya? Jelaskan pendapatmu. Raja Balaputradewa bisa disebut pahlawan karena dia telah berjuang untuk menciptakan Kerajaan Sriwijaya yang aman dan mencapai puncak kejayaan. Selain itu, dia juga telah berhasil membuat rakyatnya makmur. Balaputradewa berjuang membangun armada laut dan menjadikan Sriwijaya kerajaan yang makmur. Nah, berdasarkan perjuangan Balaputradewa, tulislah sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jelaskan pula alasanmu. Sikap yang pertama, Balaputradewa membangun Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Alasannya, hal tersebut menunjukkan bahwa Balaputradewa menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyatnya. Kemudian sikap yang kedua, Balaputradewa membangun armada laut yang kuat. Alasannya, hal tersebut menunjukkan bahwa Balaputradewa memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, jika kalian menemukan sikap-sikap yang lain, kalian bisa menuliskannya sendiri ya. Bagaimana dengan daerahmu? Apakah ada tokoh sejarah? Tulislah hal-hal baik yang bisa kamu contoh dari tokoh tersebut. Nah, ini sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing ya. Misalkan saja Ki Hajar Dewantara dari Yogyakarta.
Membangkitkan semangat belajar di Indonesia dengan semboyannya Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sikap baik yang bisa kita contoh adalah baik terhadap orang lain, pantang menyerah, rajin, memiliki semangat belajar tinggi dan mandiri. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sikapku yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah menghormati, menghargai sesama, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agama, suku, atau warna kulit. Kemudian tolong-menolong. Sikapku yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah belum mampu belajar dengan giat, belum mampu menaati peraturan yang ada, belum mampu mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rencana perbaikan yang harus aku lakukan adalah belajar lebih giat dan jangan bergantung pada teman. Salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan adalah Candi Muara Takus. Gambarlah 2 garis yang kamu temukan, berilah nama garis tersebut. Apakah kamu menemukan garis pada gambar di atas? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini ada beberapa garis yang ditemukan ya. Kalian bisa memilih 2 di antaranya. Ada garis horizontal, vertikal, diagonal, dan lengkung. Apakah jenis garis yang kamu lihat semua sama? Gambarlah garis yang kamu temukan. Adakah garis yang tidak bertemu? Adakah garis yang bertemu? Gambarlah garis yang kamu temukan. Jenis garis yang saya lihat dan temukan pada gambar ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Beberapa jenis garis tersebut adalah garis horizontal, vertikal, diagonal, dan lengkung. Ada garis yang tidak bertemu, namanya adalah garis sejajar, dan ada garis yang bertemu, namanya adalah garis berpotongan. Apa itu garis sejajar dan garis berpotongan? Amatilah percobaan berikut. Gurumu akan membuat ruang kelas menjadi gelap dan meminta 4 temanmu untuk mempraktikkan hal-hal berikut di depan kelas. 1. Siswa 1 dan siswa 2 berdiri bersebelahan menghadap ke arah yang sama. Menyalakan senter dan mengarahkan sinar senter secara lurus. 2. Siswa 3 dan siswa 4 berdiri agak menyerong. Menyalakan senter dan mengarahkan sinar senter secara lurus. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan percobaan tersebut, mana garis yang berpotongan? Jelaskan jawabanmu. Garis yang berpotongan adalah garis yang sebidang dan bertemu di satu titik yang sama. 2 buah garis bisa berpotongan saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku, ataupun tidak tegak lurus, yaitu membentuk sudut lancip atau tumpul. Garis yang sejajar adalah garis yang sebidang dan tidak akan pernah saling berpotongan. Biasanya garis yang sejajar menghadap arah yang sama atau bisa juga saling berlawanan arah pada jarak tertentu. Ini adalah penjelasannya ya. Jadi, percobaan yang menghasilkan garis yang berpotongan adalah percobaan 2. Karena kedua siswa tersebut berdiri agak menyerong, sehingga jika senter dinyalakan secara lurus, maka akan ada sinar senter yang berpotongan atau bertemu di satu titik. 2. Mana garis yang sejajar? Jelaskan. Percobaan yang menghasilkan garis yang sejajar adalah percobaan 1. Karena kedua siswa tersebut berdiri menghadap arah yang sama, sehingga jika senter dinyalakan secara lurus, maka sinar senter tersebut tidak akan pernah berpotongan. 3. Apa perbedaan antara kedua garis? Garis sejajar adalah 2 buah garis yang jika diteruskan tidak akan pernah bertemu, selalu beriring-iringan. Sedangkan garis berpotongan adalah 2 buah garis yang jika diteruskan akan saling bertemu di suatu titik. Garis pada satu bidang atau permukaan yang tidak pernah berpotongan disebut garis sejajar atau paralel. 2 buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut saling bertemu di salah satu titiknya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut. Amatilah garis-garis yang terbentuk. Apakah kamu menemukan garis-garis sejajar? Apakah kamu menemukan garis-garis yang berpotongan?
tunjukkan kepada guru dan temanmu. Nah, dari ketiga gambar berikut, kita temukan garis berpotongan, kita beri tanda lingkaran biru ya, dan garis jajar yang kita beri tanda centang merah. Nah, temukan contoh garis jajar dan garis berpotongan yang ada di sekitarmu. Gambarlah garisnya. Contoh garis jajar pada kehidupan sehari-hari, senar gitar, dan zebra cross. Kemudian, contoh garis berpotongan, jalan persimpangan dan penyangga kursi lipat. Nah, garisnya seperti ini ya. Buatlah garis jajar, buatlah sebuah titik di antara dua garis sejajar. Buatlah sebanyak mungkin garis dari titik yang kamu buat. Berilah nama pada garis yang kamu buat. Contoh garis A, garis B, dan seterusnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Garis A, garis B, garis C, dan garis D. Nah, perhatikan gambar berikut, temukan garis-garis berpotongan dan garis jajar pada gambar berikut. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Tanda X ini adalah garis berpotongan, sedang tanda sama dengan ini adalah garis yang sejajar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.